Assalamualaikum sahabat tani, bertemu lagi dengan saya Wahyu. Udah lama kita ya nggak pernah update untuk perkembangan lahan porang kita yang di sawah. Ini di lahan kita yang pertama, jadi semenjak tanam baru kali ini kita update-nya. Untuk populasi kita di lahan kita yang pertama ini kurang lebih 37.000 pohon. Ya, ini di lahan seluas kurang lebih 6.000 meter persegi. 6.000 meter persegi kita tanami bibit katak campur ya, ada sebagian yang katak super, ada juga sebagian yang katak mini. Jadi untuk perkembangannya alhamdulillah ya bisa dibilang lumayan subur. Sini kita menggunakan naungan paranet, semi naungan ya, tidak full paranet tapi ada sebagian, hanya sebagian saja gitu. Nah, ini kita tanam di area persawahan, kanan kiri semua sawah, dan sebelumnya juga ini ditanamin padi ya. Jadi kali ini kita menanam porang. Jadi alhamdulillah ya, perkembangan luar biasa. Dan untuk MDPL-nya ini kurang lebih hanya 4 MDPL, sangat dekat dari pesisir laut. Dari tepi pantai ini sangat dekat. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di sekitar Pangkalan Susi mungkin tahu itu cerobong PLTU. Jadi PLTU itu di Pangkalan Susi sangat dekat di pinggir laut. Jadi kita nggak jauh dari PLTU, hanya beberapa ratus meter saja dari garis pinggir pantai ya. Sahabat tani, ada sebagian teman-teman yang bertanya, apa tidak takut kebanjiran untuk tanam di lahan persawahan? Jadi di sini kita punya cara tersendiri untuk menghindari terjadinya kebanjiran, karena untuk di lahan sawah ini sangat riskan untuk tanaman porang kita terendam air. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebanjiran, jadi cara menyiasatinya, untuk gulutannya itu kita tinggikan. Jadi ini parit jaraknya nih 1 meter kita korek dalam-dalam dan kita buat gulutan itu tinggi, sangat tinggi ya, dari tanah dasar itu kita naikkan kurang lebih sekitar 30 sampai 40 cm. Jadi jarak paritnya totalnya dikorek itu sekitar 30 cm. Untuk tinggi gulutan sendiri kurang lebih sekitar 50 cm atau setengah meter. Jadi dan kebetulan juga di sini untuk pembuangannya kita tanam itu di pinggir parit ya, di pinggir parit. Jadi untuk pembuangannya kalau misalkan terjadi kebanjiran gampang sekali, langsung kita buka aja yang untuk arah ke parit, airnya bentengnya air langsung mengalir. Jadi alhamdulillah tidak pernah kebanjiran. Nah seperti sewaktu hujan sederas-derasnya juga ini tidak pernah terendam full ya. Nah, untuk air yang kita sisakan sekarang ini sengaja kita sisakan agar tidak susah untuk menyiram. Jadi tanah itu, kondisi tanah juga tetap terus lembab. Nah, ini sebagai contoh untuk di awal sewaktu kita masa pembuatan gulutannya. Ini tinggi gulutan kurang lebih setengah meter. Jadi alhamdulillah sampai sekarang walaupun hujan sederas-derasnya itu tanaman kita tidak pernah tergenang atau terendam. Ini ya, ini contoh gulutan. Jadi untuk paretannya kita korek sekitar 30 cm ke bawah dan kita naikkan kurang lebih 30 cm juga ke atas. Jadi kurang lebih ya dari dasar parit itu 50 sampai 60 cm. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah tenggelam dan kebanjiran gitu ya. Dan lalu ada juga teman-teman sahabat tani lainnya yang bertanya untuk jaraknya apakah tidak kerapatan. Nah, ini
untuk jarak tanam kita menggunakan jarak dengan jarak 20 cm ya, 20 sampai 25 cm untuk setiap barisnya. Satu gulutan itu kita buat 3 baris. Nah, untuk jarak tanam sendiri itu kita atur jaraknya sesuai dengan bibit yang kita tanam. Nah, kebetulan bibit yang kita tanam ini kan masih berupa kata yang tidak terlalu besar, kata sedang lah ya, ukuran sedang, ukuran 250 sampai 300 butir per kilonya. Jadi untuk pohonnya juga tidak terlalu besar. Nah, untuk porang ini sendiri tergantung besarnya pohon, itu tergantung dari bibit yang kita tanam. Kalau semakin kecil bibit yang kita tanam, pohonnya juga semakin kecil. Nah, begitu juga sebaliknya. Jarak tanam itu sendiri sangat menentukan untuk hasil ya. Untuk hasil itu sangat ditentukan oleh jarak tanam. Nah, jadi petani itu sebenarnya bebas berkreasi, bebas untuk menentukan dan bebas melakukan apa saja pada tanamannya sendiri. Jadi ini cara kita, analisa kita dan hitungan kita. Jadi kita juga menganalisa berdasarkan dari senior-senior yang mungkin sebelumnya sudah duluan mendahului kita untuk menanam. Jadi dari situ kita belajar dan kita hitung lebih menguntungkan mana antara jarak tanam rapat dengan jarang gitu ya. Jadi ada sebagian orang, teman-teman juga yang bertanya, kalau tanam jarang umbi mungkin bisa lebih besar. Nah, tetapi menurut analisa kita, kalau kita hitung dari hitung-hitungan kita antara tanam rapat dengan tanam jarang, itu lebih menguntungkan tanam rapat. Logikanya begini, kalau dalam satu pohon tanam jarang, kita dapat umbi itu per pohonnya kurang lebih 1,2 kg. Nah, kalau kita tanam rapat mungkin hanya 1 kg. Jadi selisihnya ada 2 ons ya, kurang lebih ya 200 gram. Tetapi kalau kita tanam rapat, kita kalikan berapa ribu pohon gitu ya. Kalau contoh misalkan jarak tanam kita 40 cm dengan asumsi per 1000 meter itu kurang lebih 4000 bibit. 4000 bibit, tapi kalau kita tanam rapat kita bisa tanam itu kurang lebih 5000 atau 6000 bibit per meter, 1000 meter persegi. Jadi 2000 dikalikan 1 kilogram berarti ada 2 ton. Nah, kalau misalkan tadi dihitung selisihnya hanya 2 on, 200 gram dikalikan 4000 pohon dalam 1000 meter persegi berarti hanya 400 kg. Nah, kalau dibandingkan dengan jarak tanam rapat, hitungan kita 2000 pohon dikalikan 1 kg berarti totalnya ada 2 ton selisihnya. Nah, itulah beda selisih antara keuntungan tanam rapat dengan tanam jarang. Nah, di situ satu poin. Tapi di sini kita kembali lagi ya, kita tidak berniat menggurui. Petani itu bebas berkreasi dan bebas menentukan gimana tanaman yang mau kita tanam. Nah, ini hanya analisa kita dan hitungan kita sendiri. Jadi bagi yang mau mulai menanam itu bebas saja untuk menentukan jarak tanam dan jenis bibitnya apa yang mau ditanam. Inilah cara kita. Sahabat tani, sekian dulu video kita kali ini. Insya Allah kita akan update kembali untuk perkembangan tanaman kita. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sekian dulu video kita kali ini dan nantikan video kita selanjutnya. Saya Wahyu dari Porang Langkat Sumut. Mohon undur diri. Petani Indonesia cerdas, petani Indonesia maju. Mulailah menanam hari ini agar ada yang kita petik untuk esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.